Assalamualaikum. Sekarang Ibu akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Itu ada dua. Yang pertama menggunakan konsep jarak, yang kedua menggunakan definisi. Kita pelajari yang pertama dulu ya, menggunakan konsep jarak. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu mutlak. Simbol dari mutlak itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, kayak gini. Misalkan nilai mutlak 2. Nah, simbolnya seperti ini, garis 2 ini. Ini tandanya nilai mutlak. Nilai mutlak dari 2 berapa? 2. Nah, kalau misalkan nilai mutlak dari min 2 berapa? 2 atau min 2? Nah, untuk lebih jelasnya, seperti ini ya. Ibu buat garis bilangan. Ini 0. Ini kan tadi nilai mutlak 2, ini min 2. Nah, kalau 2 berarti dia ke kanan sebanyak 2 satuan. Jadi di sini positif 2. Nah, kalau min 2 berarti ke arah kiri, ke arah yang negatif. Jaraknya berapa? Min 2 atau 2? Tetap 2 kan? Tidak jadi min 2. Atau contoh kayak gini. Misalkan kita ada di Garut. Kita mau ke Bandung yang jaraknya 60 km. Rumah kita di Garut, mau ke Bandung, jaraknya 60 km. Nah, kalau kita pulang dari Bandung ke Garut, itu jaraknya masih 60 km atau min 60 km? Min 60 km, emang ada ya jarak negatif? Pernah dengar nggak? Nah, jarak itu tidak pernah negatif. Kan nggak ada jarak yang negatif 60 km atau min 3 meter. Kan nggak ada ya, semuanya jarak itu positif, tidak ada yang negatif. Nah, berarti ini nilai mutlak dari min 2 itu berapa? Yang ini tadi. Jaraknya 2. Bisa dilihat kan? Fungsi dari nilai mutlak ini, si harga mutlak ini adalah untuk mempositifkan nilai yang negatif. Contoh kayak gini misalkan. Ini berapa? Nilai mutlak min 2. Berarti kan positif 2 ditambah 7 dikurangi nilai mutlak dari 5 tinggal dijumlah 2 ditambah 7 9 dikurangi 5 4. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke konsep jarak. Nah, tadi udah ada pembukaan di sini ya. Dari Garut ke Bandung itu 60 km. Kalau kita pulang lagi tidak jadi min 60 ya, tapi tetap positif 60 km. Oke. Sekarang kalau kita punya contoh kayak gini ya, nilai mutlak X sama dengan 5. Berapa nilai X-nya? Kemungkinan X-nya itu berapa? Kayak gini. Kita pakai garis bilangan lagi. Karena si nilai mutlak itu sama aja dengan jarak dari 0 ke bilangan. Ini 5 ke 5. Atau bilangan ke 2 kayak tadi. Ini kalau nilai mutlak X sama dengan 5. 5. Berarti 5 itu bisa ke kanan, 5 itu bisa juga ke kiri. Nah, kalau 5 ke kanan berarti 0 tambah 5, positif 5. Kalau ke kiri berarti 0 dikurangi 5, jadi min 5. Jadi si X-nya itu ada 2 kemungkinan, yang satu negatif 5, yang satu positif 5, kayak gitu. Bisa ya? Ini yang pertama. Coba yang kedua, misalkan nilai mutlak X sama dengan 7. Oke, yang selanjutnya, contoh selanjutnya nilai mutlak X sama dengan 7. Sama kayak tadi ya, berarti jarak dari 0 ke kanan 7, ke kiri 7. Berarti kalau ke kanan 0 tambah 7 jadi positif 7. Kalau ke kiri 0 dikurangi 7 jadi min 7. Kemungkinan X nya itu adalah min 7 dan positif 7. Kayak gitu, gampang kan ya?
Nah, yang selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan min 2. Nah, berapa kemungkinan nilai X-nya? Ada yang tahu nggak? Ini balik lagi ke yang konsep tadi. Kalau jarak itu tidak ada yang negatif, berarti ini tidak memenuhi konsep nilai mutlak. Berarti ini tidak ada jawabannya. Udah, sampai situ aja. Oke, sekarang contoh soal yang lain. Misalkan ini, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 5. Berapa nilai X yang jaraknya 5 dari 2? Yang jaraknya 5 dari 2, berarti di sini 2, jaraknya 5. Ke kanan 5, ke kiri juga 5. Sama kayak tadi, tinggal kalau ke kanan 2 tambah 5 jadi positif 7. Ke kiri berarti 2 dikurangi 5, min 3. Berarti kemungkinan X-nya itu min 3 dan positif 7. Gampang kan ya? Selalu gampang. Yang selanjutnya, nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Ini kemungkinan X-nya itu pakai garis bilangan lagi. Berapa nilai X yang jaraknya 6 dari 4? Yang jaraknya 6 dari 4. Ke kanan 6, ke kiri juga 6. Ke kanan berarti ditambah jadi 10. Ke kiri berarti dikurang jadi min 2. Jadi kemungkinannya itu X itu min 2 dan positif 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Karena sekarang kita akan masuk ke yang kedua, itu yang menggunakan definisi fungsi nilai mutlak. Oke. Untuk soalnya seperti ini. Fx sama dengan nilai mutlak 3x tambah 1. Untuk contohnya seperti ini. Oh ya, bentar. Oh ya, sebelum ke contoh soal, ini untuk definisinya seperti ini ya. Nilai mutlak X. Kemungkinan X itu kan yang satu positif. Ini kalau positif itu, kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemungkinan keduanya itu negatif X. Ini negatif kalau si X-nya itu kurang dari 0. Lihat ya di sini X. Ini semuanya X. Ini tidak di sini X, di sini jadi Y, Z. Tetap semuanya X. Nah, balik lagi ke contoh soal yang tadi. Di sini kan X-nya itu si ini ya, si 3x tambah 1. Gini kan. Kalau X positif, berarti si ini ditulis lagi 3x tambah 1. Ini bisa positif kalau si 3x tambah 1 ini lebih dari sama dengan 0. Si X-nya ini jadi lebih dari sama dengan min 1/3. Yang kedua itu kemungkinannya jadi negatif 3x tambah 1. Bisa negatif kalau si 3x tambah 1-nya itu kurang dari 0. Si X-nya kurang dari min 1/3. Dari sini kayaknya udah mulai banyak yang bertanya-tanya ya. Kenapa ini jadi X lebih dari sama dengan min 1/3? Dari mana ya? Pasti beberapa orang mungkin ada yang bingung ya. Tapi mungkin kebanyakan sudah bisa. Di sini kita jelaskan lagi. Kan tadi bentuknya seperti ini ya. Atau kita rubah dulu menjadi sama dengan 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Di ruas kiri itu ada yang memuat variabel 3x, 3 kali x ini. Ini tidak boleh pindah ruas duluan, tapi ini yang satu yang pindah ruas duluan. Jika 0, ini kan positif, jadi 0 dikurangi 1, min 1. Jadi si x-nya sama dengan min 1/3. Berarti kalau menggunakan tanda pertidaksamaan seperti ini, sama aja kayak tadi, J3x lebih dari sama dengan min 1, X-nya lebih dari sama dengan min 1/3. Paham ya sampai sini? Untuk contoh soal selanjutnya,
Jadi tadi yang pertama ini, berarti yang kedua di sini misalkan nilai mutlak 4 dikurangi 3x. Sorry ya, ini fx. Nah, di sini berarti nilai mutlak 4 dikurangi 3x. Kemungkinan dia positif. 4 dikurangi 3x. Tetap ya, 4 kurang 3x. Di sini 4 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, negatif 4 dikurangi 3x. Jika si 4 dikurangi 3x-nya kurang dari 0. Ini x-nya jadi berapa? Jadi kurang dari sama dengan 4/3. Yang ini x-nya lebih dari 4/3. Nah sekarang kenapa ini kok jadi rubah tandanya? Mungkin ini berubah pecahannya sudah bisa ya, tapi kenapa ini tandanya jadi berubah juga? Kayak gini ya, kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini untuk yang pertidaksamaan. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Sama kayak tadi aja, ini kan ada variabel, berarti yang pindah yang 4. Ruas kanannya 0, berarti 0 dikurangi 4 min 4. Lihat ini negatif, negatif. Berarti di sini x-nya itu kalau dua-duanya negatif, kedua ruasnya negatif, tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan 4/3. Karena dua-duanya negatif, negatif jadi positif. Kayak gitu, bisa ya? Yang ini juga sama. 4 dikurangi 3x kurang dari 0. Min 3x kurang dari min 4. Jadi si x-nya lebih dari 4/3. Oke, gitu. Mudah kan? Yang ini sampai sini ya. Ini yang selanjutnya, materi selanjutnya ini menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, kalau menggambar grafik berarti harus ada penggaris. Gunakan juga pensil ya kalau yang misalkan takut salah, takut coret-coret di bukunya. Jadi kalian boleh pakai pensil. Oke, ini contoh pertama untuk menggambar grafik. Misalkan di sini ada fungsi nilai mutlak x sama dengan x min 2. Kalau menggambar grafik itu kan berarti harus ada yang namanya koordinat. Koordinat itu udah pada tahu kan? Itu titik x, y. Ini didapatnya dari mana? Kalau dari fungsi nilai mutlak seperti ini. Ini sangat mudah. Kalian bisa dapat nilai x ini dari sini, dari nilai mutlak x kurang 2. Nah, sebelum kita menggambar grafik, kita buat koordinat dulu. Kita buat si x dikurangi 2 itu sama dengan 0. Ini untuk menentukan nilai tengah x. Berarti x-nya berapa? Ini pindah ruas. Jadi 0 tambah 2, 2. Oh, jadi x-nya 2. Kita buat di sini x. Di sini fx. Fx itu sama dengan y ya. Di sini koordinatnya x, y. Nah, ini nilai tengahnya itu 2. 2, 3. Berarti 3 ke kiri. Berarti sini berapa? Ada 1, ada 0, ada min 1 ke kanan. Berarti 3, 4, 5. Oke, nanti untuk menentukan fx-nya atau y. Untuk menentukan y-nya, ini kalian dapatkan di sini ada x-nya min 1. Ini tinggal dimasukkan ke sini. Ini kan si fx ini sama dengan y. Jadi seperti ini, nilai mutlak x kurang 2. Untuk dapat y-nya tinggal dimasukkan min 1 atau disubstitusi. Nilai mutlak min 1 dikurangi 2. Min 1 kurang 2 berapa? Min 3. Jadi nilai mutlak dari min 3 itu berapa? Jadi positif 3. Ingat tadi ya, kalau tanda mutlak ini itu fungsinya untuk mempositifkan nilai yang negatif. Jadi di sini 3. Sekarang
Berarti kalau misalkan si X-nya 0, berarti 0 dikurangi 2, min 2, nilai mutlak min 2. Positif 2. Atau misalkan ada yang bingung, saya tulis di sini ya. Nilai mutlak 0 dikurangi 2. Ini jadi min 2. Jadi sama dengan 2, gitu ya. Kalau misalkan X-nya 1, berarti 1 dikurangi 2, jadi min 1, nilai mutlak min 1, 1. Sekarang kalau 2 kurangi 2, berarti 0, nilai mutlak 0, 0. Kalau 3, berarti 3 kurangi 2, 1. Positif kan, nilai mutlak 1 tetap 1. 4 dikurangi 2, 2, nilai mutlak 2, 2. 5 dikurangi 2, 3, berarti di sini 3. Ini koordinatnya dapat X, Y, ingat ya, jadi jangan sampai kebalik 3, min 1, tapi min 1,3, ini 0,2, ini 1,1, ini 2,0, ini 3,1, 4,2, ini 5,3. Nah, kalau sudah dapat koordinat ini, tinggal kalian bikin diagram kartesiusnya. Semuanya sudah pada bisa kan? Kalau diagram kartesius itu berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Kalian nanti bikin titik-titiknya yang hanya diperlukan saja. Ya, ini semuanya positif ya. Yang tertingginya 3. Yang terkecilnya 0. 0 kan di sini ya, 0,0. Nah, ini sumbu Y kan, semuanya udah tahu ya. Ini sumbu X positif, ini yang negatif. Ini Y negatif. Nah, sekarang kita bikin titik di sumbu X. Nah, di sumbu X ini tadi kan ada yang negatif 1. Di sebelah sini ada yang negatif 1. Yang tertingginya 5. 1, 2, 4, 5. Nih, min 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dimasukkan min 1,3. X min 1, Y nya 3. Kalian bikin garis putus-putus. Kalau 0,2 itu berarti adanya di sumbu Y yang positif. X nya 0, Y nya 2. Udah bisa ya semuanya menggambar grafik. Lalu 1,1. Nih. Lalu 2,0. X nya 2, Y nya 0, berarti di sini. Lalu 3,1. X nya 3, Y nya 1. Terus 4,2. Yang terakhir 5,3. Oke, ini mudah ya untuk menggambar grafik, pasti semuanya sudah paham, sudah bisa juga. Oke, nah sekarang titik-titiknya ini tinggal kalian hubungkan menggunakan penggaris. Nah, ini dia grafik fungsi nilai mutlak dari f(x) sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Seperti ini, gampang kan? Tinggal diikuti semuanya, dicatat semua materinya untuk latihannya, nanti menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum.